Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi teman-teman semua. Masih bersama kita lagi, masih bersama saya lagi, Agus CPS, channel belajar santai. Jadi hari ini saya akan mencoba berbagi pengalaman saya mengenai terapi mandiri seperti yang diajarkan sama Kang Sujito yang ada di Bojonegoro, persisnya di Blongsong. Jadi begini teman-teman, yang namanya perjalanan kita itu kemarin saya akan juga belajar kemana-mana. Di situ tuh yang saya rasakan kok ini belum kayak itu. Jadi saya melihat dari YouTube-nya Kang Sujito itu, akhirnya saya itu telepon dengan Mas Muklis, dan di situ beliau itu ngasih password caranya terapi mandiri kayak itu. Akhirnya saya nekat mencoba. Saya coba itu, saya terapkan sesuai dengan ajaran Kang Sujito, yaitu kita itu tidur terlentang, tumit sama tumit ketemu, kepala tanpa alas atau tanpa bantal, dan tangan diluruskan dengan posisi telapak tangan tengkuak kayak ini. Ya, seperti itu. Dan alhamdulillah waktu saya terapi itu begini, rasanya itu tidak sampai 15 menit itu saya langsung kontak. Maksudnya kontak itu begini, saya itu merasakan ada gerakan-gerakan yang saya tidak mengerti dan saya seperti tidak bisa menguasai. Saya bergerak sana kemari, pokoknya tangan digerakkan ke sana, pokoknya diguling-gulingakan kayak itu, seperti diguling-gulingakan. Jadi yang saya rasakan itu begini, kayaknya saya ini seperti orang maiga, sendawa, GGN kalau bahasa Jawanya, kayak keluar angin itu, lama betul. Dan anak istri saya itu tidak tahu itu, karena saya itu posisi terapinya itu di dalam kamar dan saya kunci dari dalam. Nah, di situ sampai tengah malam saya dikasih kejadian-kejadian yang bagi saya pribadi itu sangat menakjubkan dan mengagumkan. Dikasih gerakan yang begini, tangan bergerak ke sana kemari, kayak keluar angin, maiga. Dan sampai malam saya itu tidak bisa tidur itu, bahkan tuh mau tidur tuh nggak bisa. Terus terapi itu akhirnya apa itu, saya paginya itu keluar kamar tuh rasanya nih kepala pusing, saya bingung nih gimana ini kepala pusing. Dan akhirnya saya itu mencoba supaya rasa kepala pusing itu hilang. Saya tuh minum obat, dan di situ saya tuh malah ndak nyaman kayak itu loh. Akhirnya saya masih ingat tuh, saya ditelepon dengan Mas Bonang yang punya YouTube Wojojowo itu. Nah, di situ saya dikasih kayak beliau itu ngasih sharing lah pengalaman beliau begini kan begitu. Terus akhirnya saya juga WA Mas Muklis, saya dapat balasan dari Mas Muklis. Akhirnya di situ saya nekat lagi, masuk lagi di dalam kamar itu. Saya nekat, saya terapi lagi di situ. Tidak sampai 5 menit tuh langsung timbul gerakan-gerakan begini. Rasanya tuh kayak nano. Istilahnya tuh badannya rasanya kayak mau kedam lah, istilahnya kayak itu. Tapi ya gimana, wong saya tuh kok rasanya nih malah tertantang. Ini ada apa dengan badan saya, ini ada apa? Apa ada yang kurang pas atau gimana?
Apalagi saya melihat di YouTube-nya Kang Sito tuh beliau menguraikan begini. Saya kepingin membuktikan. Saya ingin menyatakan dengan pengalaman saya sendiri. Jadi saya buktikan di situ. Ini 3 hari saya melakukan ini. Full 3 hari. Jadi ya maaf ini setelah hari ketiga itu ada pengalaman ekstrim saya itu dibilang ekstrim menurut pengalaman saya ini. Jadi begini itu. Terus terang, saya di situ waktu terapi mandiri siang tuh saya cuman pakai celana jin tapi yang sudah dipotong dan saya tidak memakai baju. Saya terapi lagi di situ, kontak langsung, timbul gerakan-gerakan di situ. Tahu-tahu waktu saya selesai terapi, maaf ini sebelumnya teman-teman, maaf ini sebelumnya. Tahu-tahu saya ini tinggal cuman celana dalam saja. Dan badan saya ini waktu saya terapi tadi hanya ke sini sudah ndak di situ lagi pokoknya. Kayak acak-acakan begitu. Dan waktu terapi tadi itu yang saya rasakan tuh pokoknya apa ya? Timbul gerakan kayak apa nih mulut saya ini seperti saya tampari sendiri, pipi saya tampari sendiri ini. Kuas terus itu. Tidak bisa saya berhentikan. Ini mulut nih saya. Oh, saya apa nih saya apa nih? Saya tampari sendiri itu mulut nih, pipi. Ini tangan kedua nih, buku ini terus begini. Jadi di situ nih saya apa ini namanya? Saya tidak tahu. Akhirnya saya tahu-tahu didudukkan, saya duduk agak tenang, terus akhirnya saya itu seperti orang disujudkan, kayak orang bersujud itu. Saya tidak tahu, pokoknya saya cuman merasakan yang saya rasakan itu. Jadi di situ saya sujud, tenang, timbul titik air mata sendiri, pokoknya di situ timbul titik air mata. Lama sujudnya, timbul tenang di situ. Akhirnya setelah tenang tuh tahu-tahu saya duduk lagi, bersila, tenang lagi, terus saya kembali ke posisi semula baring dengan tanpa alas, kepala tumit disatukan, terus tangan tengkurap kayak ini. Di situ saya diam, di situ akhirnya mata terbuka. Nah sekalinya kok tahu-tahu, ya maaf itu tadi, sekalinya saya cuman pakai celana dalam saja. Makanya itu saya tuh ketawa sendiri di dalam kamar itu. Saya ketawa, apa ini yang namanya hukum balik itu saya tidak tahu pokoknya. Tapi dengan pengalaman terapi mandiri itu yang saya rasakan, saya ini rasanya kepingin selalu dekat, kayak haus masalah spiritual kayak itu. Jadi rangkaiannya itu dikasih tahu kayaknya kan kayak itu. Dan perwujudannya tuh saya diperkenalkan dengan orang-orang yang sama-sama belajar mengenal jati diri, cara berspiritual. Akhirnya di situ terus dan selama perjalanan saya sampai sekarang ini yang saya alami, semakin mendewasakan kita. Ya wajar secara lahir ya kita sebagai manusia insania, yang namanya kita tuh pikiran kesana, dan kita nih kadang ya timbul rasa kepingin marah begini tuh. Ya pernah atau ucap marah itu ya pernah, ya wajar lah itu loh, pokoknya wajar. Cuman semakin kesini ya kita semakin bisa mengontrol kan kayak itu. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Kang Sito. Yang penting kalau dalam bahasa Jawa kata beliau kan begini, sing penting melaku. Kalau saya artikan dalam bahasa Indonesia, yang penting kamu berjalan, yang penting kamu praktekkan. Di situ kan kamu nanti akan ada jawabannya.
jawaban-jawaban sendiri. Kamu akan tahu dengan sendirinya. Jadi kalau saya itu istilahnya lagi bete lah, atau bete atau gimana kan, saya langsung itu kayak ada yang mengajak gitu loh, entah itu dengan terapi atau semedi, kontemplasi dalam bahasanya kan, dalam bahasanya sekarang itu kontemplasi itu, di situ akhirnya bisa tenang kan kayak itu. Walaupun kita sebagai manusia, saya akui juga saya masih begini dan itu untuk pembelajaran saya, dan saya afirmasi diri saya sendiri, pokoknya kita berpikir positif, mencoba kita berpikir positif. Di situ kita akhirnya mendengar suara begini, oh ada orang begini, kita tuh akhirnya di situ tidak langsung refleks, itu tidak langsung menyahuti begini, kita diam di situ, diam. Akhirnya apa di situ yang saya rasakan, oh iya begini jadinya enak, jadi mau apa-apa enak, rasanya enak. Dan begini teman-teman, terus terang saja, saya sebelum terapi mandiri itu, saya yang namanya air putih itu tidak bisa minum tuh, kayaknya tuh ya bisa, cuman paling sehari itu belum tentu 2 gelas, segelas itu belum tentu. Minuman ya kopi, teh, pokoknya yang manis-manis. Bahkan istri saya itu sampai ngomong begini. Cuman saya memang senangnya ya kayak itu. Jadi gimana? Tapi setelah terapi mandiri ini, saya ini air putih seneng. Tahu? Pokoknya seneng gitu saja. Bahkan dulu setelah makan, kok minum air putih itu langsung muntah saya. Bahkan saya minumi kopi atau teh pun kadang-kadang bisa langsung muntah. Jadi harus ada jedanya. Harus ada jedanya, setelah makan tidak langsung minum dulu. Kalau sekarang setelah makan kalau mau minum enak, enak. Nah terus dulu saya ini kan pernah ditabrak orang, kaki saya ini kalau dalam bahasa Banjarmasinnya, dalam bahasa Banjarnya itu telimbah, kaki ini kaki telimbah atau apa ya, kayak tulang bergeser lah kayak itu. Jadi saya urutkan itu kalau orang sini ahli tulang lah di situ, karena saya sudah berobat ke sana kemarin ya sempat memang putus asa. Dan dulu aja itu saya lipat ini lutut saya itu tidak bisa, bahkan itu sampai saya itu tidak bisa kerja selama kurang lebih setahunan lah, pokoknya di perantauan, makan minum aja sampai tabungan habis, menjual kendaraan itu pokoknya. Nah setelah saya urutkan itu memang alhamdulillah itu bisa kaki melipat, pokoknya enak lah, bisa untuk kerja lagi. Cuman waktu terapi itu yang saya rasakan itu malah dipaskan lagi, begini maksudnya itu dipaskan tuh, rasanya kaki saya itu digerak-gerakkan lagi dan lebih dipaskan lagi, jadi kayak ada bunyi ketek-ketek gitu. Sebelum saya terapi mandiri itu kan kalau saya pulang jualan dulu kedinginan, apalagi baku hujan, saya ngilu. Tapi alhamdulillah sekarang enggak. Jadi kalau kayak apa ya, rasanya tuh enak pokoknya. Capek kerja, rasanya kok gak enak badan nih, capek. Setelah pulang kerja ya santai-santai dulu lah di rumah, nanti pas anak-anak sudah going, anak sudah tidur, istilahnya istri sudah tidur itu saya terapi di situ, alhamdulillah esoknya fit lagi, enak lagi badannya. Jadi ini pengalaman saya selama terapi mandiri itu betul apa yang dikatakan Kang Sucito itu. Saya membuktikan, saya menyatakan sendiri, dan memang saya alami banyak pokoknya di situ kejadian yang lucu, hitungannya tangan saya sampai begini seorang sendiri, begini sendiri kayak orang menari, kayak wayang, tangan saya digerakkan kayak wayang itu, terus tangan saya tanda tangan, terus tangan saya begini kayak orang berpidato, itu ada pokoknya banyak. Jadi saya tidak tahu, dan yang penting pokoknya yang saya rasakan badan saya ini semakin enak,
dan semakin kesini saya ini alhamdulillah diperkenalkan dengan teman-teman semua. Jadi saya bersyukur lah di situ. Jadi apa ya? Rasanya ini saya bagikan di sini. Maksud saya itu memang saya bagikan di YouTube, di channel saya ini, di Agus CPS di sini untuk berbagi. Kalau memang nanti bisa bermanfaat buat teman-teman, praktekkan. Tidak apa-apa, praktekkan. Kang Sucito tidak pernah melarang juga. Dan kalau memang teman-teman mau kepingin terapi mandiri, istilahnya nanti tanya-tanya dengan saya, tidak apa-apa juga, tidak apa-apa. Karena saya juga pernah mengalami di situ. Dan langsung bertanya ke Kang Sucito pun tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kang Sucito itu orangnya enak, orangnya welcome, enak pokoknya Kang Sucito itu. Ya, cuman beliau itu kan apa nih ya? Sekarang kan tamunya banyak, jadi kadang-kadang kalau ditelepon belum bisa langsung diangkat atau juga belum bisa dibahas, ya kita maklum karena yang beliau layani di rumahnya itu memang banyak kan begitu. Jadi ini saya berbagi pengalaman ini, doa saya semoga bisa jadi bermanfaat sama teman-teman semua. Kalau memang mau mempraktekkan terapi mandiri itu silahkan, buktikan di situ, buktikan kayak apa yang dirasakan. Cuman ya itu tidak langsung istilahnya kayak semudah membalik telapak tangan, itu tidak. Itu sampai di mana titik keyakinan kita. Jadi di situ ada yang prosesnya itu sampai berapa bulan ya, itu ada yang terusan sampai itu ada. Jadi yang penting kita praktek terus, praktek di situ. Pokoknya apa yang rasa kita tidak enak di situ, lakukan begitu saja. Tidak usah memikirkan hasilnya nanti begini-begini, tidak usah. Yang penting lakukan begitu saja. Allah Subhanahu wa taala itu lebih tahu apa yang dirasakan hambanya, itu lebih tahu. Jadi tidak usah kita mikirkan begini-begini, tidak usah. Itu yang saya alami begitu dulu. Pokoknya ya berbuat nekat begitu saja kalau saya itu. Jadi sekelumit terapi mandiri saya ya ini yang saya ceritakan di sini, yang saya ceritakan sesuai dengan pengalaman saya, sesuai dengan apa yang saya alami, dan doa saya dengan pengalaman saya ini juga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan kalau mau praktek silahkan teman-teman, tidak apa-apa. Nah, jadi untuk sementara saya sudahi dulu di sini pengalaman saya. Ya maaf sebelumnya, ini saya akui saya ini juga masih belajar dalam cara penyampaian di YouTube. Jadi kalau saya ada salah kata dan jika secara pribadi saya Agus CPS channel Belajar Santai minta maaf kepada teman-teman semua. Dukungan dari teman-teman semua, support dari teman-teman semua dalam wujud subscribe, like, dan di kolom komentar sangat membantu kami untuk memajukan channel ini, untuk memajukan channel saya ini Agus CPS, supaya tetap bisa berbagi pengalaman saya untuk pembelajaran kita semua. Dan teman-teman pun juga banyak pengalaman kayak teman-teman yang menonton di YouTube ini kan juga banyak pengalaman. Nanti bisa di situ diuraikan dalam komen-komen. Kalau memang saya bisa menanggapi, nanti coba akan saya tanggapi, kan begitu. Jadi sebelumnya saya minta maaf karena ini dalam tahap belajar saya dalam
YouTube, membuat konten. Jadi kalau saya ada salah kata dan sikap, ada kata-kata saya yang tidak sopan, menyinggung teman-teman semua, saya minta maaf, dan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Rahayu-rahayu wujud kanthi selamat.